وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي الله يا وعلى آله وصحبه ومن تبعه وبعد. Sama ba'du para asatidzah yang sangat saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap majelis silaturahim jemaah haji tahun 2013 yang sangat saya hormati, bil khusus sahibul bait, saudara kita, sahabat kita, Bapak Haji Asyad beserta keluarga. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kita dapat bertemu bersilaturahmi dalam rangka rutin kita pertemuan yang saling kita jalin sejak kita kembali dari tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah sampai dengan saat ini terus berjalan. Mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah panjangkan umur kita, Allah berikan keberkahan, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah seluruh apa yang kita lakukan dan kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan di alam dunia. Tadi dibacakan beberapa risalah maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang sehubungan bulan ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Bagi kita umat Islam, bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang besar. Semuanya berkah. Nah, ketika sudah ada kehidupan dalam diri Nabi Adam, sudah bergerak semuanya, Nabi Adam bangun dari tidurnya. Duduklah dia seperti kita duduk ini, cuman kakinya dibelonjorin. Duduk begini tapi kakinya dibelonjorin kakinya. Nah, kemudian Nabi Adam bersihin wajahnya, diusap-usap, karena dia diciptai dari apa? Dari tanah, jadi banyak debunya. Dia bersihin ke muka-muka. Ketika dia bersihin mukanya, kemudian Nabi Adam kebuka dua kelopak mata. Waktu kebuka kedua kelopak matanya, dia lihat tuh semua indahnya surga, semua dilihat yang di antara yang dilihat keindahan-keindahan yang ada di surga, ada satu yang diperhatiin sama Nabi Adam. Apa itu? Ternyata dalam dinding surga itu ada tulisan besar. Tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sudah ada nama Muhammad di sini. Padahal orangnya udah ada belum? Orangnya belum ada, tapi tulisannya sudah ada, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Nabi Adam nanya sama Allah. Kata Nabi Adam, Ya Rabbi, man huwa Muhammad? Wahai Tuhanku, itu siapa Muhammad? Kok namanya ada di samping namamu? Kok namanya dekat berdampingan dengan namamu? Man huwa Muhammad? Siapa itu Muhammad? Kemudian Allah jawab, Ya Adam, laulahu ma khalaqtuka ya Adam, wa laulahu ma khalaqtul jannah wan nar, wa laulahu ma khalaqtus samawati wal ardh. Adam, ketahuilah oleh engkau, kata Allah, laulahu ma khalaqtuka ya Adam, kalaulah bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan engkau wahai Adam. Wa laulahu ma khalaqtul jannah wan nar, kalau bukan karena Muhammad, aku juga tidak akan menciptakan surga dan neraka. Walau lahu ma khalaqtus samawati wal ardh,
Kalau bukan karena Muhammad, aku pun tidak akan ciptakan itu langit, bumi, bulan, bintang, matahari. Jadi Allah semua ciptakan ini karena lantaran Allah pengen menciptakan siapa? Nabi Muhammad. Nah, jadi begitulah kemuliaannya Nabi Muhammad. Makanya kalau ada orang yang bertanya, makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah siapa? Makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah, seringkali kita bilang Nabi Adam. Betul ya? Padahal bukan. Nabi Adam itu masuk kategori manusia. Manusia itu bagian daripada makhluk. Justru manusia adalah makhluk yang terakhir yang diciptakan oleh Allah. Jadi manusia yang makhluk yang paling terakhir yang diciptakan oleh Allah adalah manusia. Makanya ketika Nabi Adam diciptakan, semuanya sudah ada, sarana dan prasarananya udah ada. Dari siapa? Lalu siapa yang pertama diciptakan? Makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah. Jauh sebelum Allah ciptakan ini semua, Allah sudah menciptakan nurnya Nabi Muhammad. Jadi makhluk yang pertama diciptakan adalah nurnya Nabi Muhammad. Ini yang kita lahirkan secara fisiknya, secara jasadnya. Nah, ini yang kita rayakan, yang sering kali kita dengarkan memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, buat kita ini adalah hari yang mulia dan dianjurkan kita untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Dan salah satu di antara sebab dikategorikan kita mencintai Nabi Muhammad adalah dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena sholawat ini yang menghubungkan kita sama Nabi Muhammad. Sholawat yang menghubungkan kita kepada Nabi Muhammad. Kalau bicara ketemu, mohon maaf, udah ada yang ketemu Nabi Muhammad belum? Halo? Ada Muhammad. Udah pernah jumpa sama Nabi Muhammad belum? Kita belum pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Tapi kenapa kita cinta sama Nabi Muhammad? Kenapa kita beriman sama Nabi Muhammad? Marah kita kalau Nabi Muhammad dihina. Marah nggak? Padahal kita nggak tahu dan belum pernah jumpa. Kalau Abu Bakar As-Siddiq dia cinta sama Nabi Muhammad, wajar, karena dia hidup di zaman Nabi Muhammad. Kalau Umar bin Khattab, Nabi Muhammad dihina, dicaci maki, dikata-katain, marah, wajar. Kenapa? Karena dia hidup di zaman Nabi Muhammad. Tapi kita belum pernah jumpa, belum pernah ketemu, belum pernah lihat Nabi Muhammad. Tumbuh cinta kita, tumbuh iman kita, marah kita kalau Nabi Muhammad dihina. Kenapa bisa begitu? Karena ada sesuatu yang menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad. Nyambung kita dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nyambung kepada kita. Dulu ada seorang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah dipanggil oleh Nabi Muhammad. Berdua dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah, ya Umar wa ya Ali. Umar, Ali, carilah oleh kamu seorang anak muda yang apabila engkau berjumpa dengan anak muda itu, mintalah doa dengan dia. Kata Nabi Muhammad, kata Umar bin Khattab, siapa orang itu, anak muda itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Uwais Al-Qarani. Carilah Uwais Al-Qarani, dari Yaman dia. Kalau engkau berjumpa dan bertemu dengan dia, mintalah doa saja. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, aku tidak tahu ciri-ciri Umar Uwais Al-Qarani itu kayak apa. Apakah engkau pernah bertemu dengan dia? Apakah engkau pernah melihat dia? Apakah engkau pernah berjumpa dengan dia ya Rasulullah? Kata Umar bin Khattab. Kata Nabi Muhammad, belum. Aku belum pernah berjumpa dengan dia. Aku belum pernah melihat dia. Aku belum pernah bertemu dengan dia. Tapi ternyata Rasulullah kenal dengan namanya. Tapi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya kenal namanya, tapi Rasulullah tahu dari mana asalnya dia. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada Umar, bilang kepada Ali, kalau engkau berjumpa dengan orang yang bernamanya Uwais Al-Qarani, peluklah dia, kamu lihatlah di punggung belakangnya, di situ ada tanda putih, dan itulah Uwais Al-Qarani. Bayangin saudara, Nabi belum pernah jumpa
Nabi belum pernah ketemu, Nabi belum pernah lihat, tapi ternyata Nabi kenal dia, Nabi tahu ciri dan tandanya, Nabi tahu dari mana asalnya. Kenapa bisa begitu? Ada hubungan yang luar biasa antara hubungan batin Nabi Muhammad dengan Uwais Al-Qarani, Uwais Al-Qarani dengan Nabi Muhammad. Padahal Uwais Al-Qarani memang dia hidup di zaman Nabi, tapi dia belum pernah berjumpa dengan Nabi. Makanya ulama mengatakan Uwais Al-Qarani ini bukan sahabat Nabi. Sebab syarat untuk menjadi sahabat minimal 3. Yang pertama, dia hidup di zaman Nabi. Yang kedua, dia berjumpa dengan Nabi. Yang ketiga, dia beriman dengan Nabi. Kalau 3 ini ada pada diri seseorang, dia hidup di zaman Nabi, dia berjumpa dengan Nabi, dan dia beriman kepada Nabi, maka orang ini dikategorikan sebagai apa? Sahabat. Tapi kalau kurang salah satu di antaranya, dia nggak jadi sahabat. Ada orang hidup di zaman Nabi, berjumpa sama Nabi, tapi dia tidak beriman sama Nabi, maka dia tidak disebut sahabat. Abu Jahal misalnya, Abu Lahab umpamanya, dia hidup di zaman Nabi, dia berjumpa sama Nabi, tapi dia tidak beriman kepada Nabi, maka dia tidak disebut apa? Atau juga sebaliknya, ada orang hidup di zaman Nabi, dia beriman sama Nabi Muhammad, tapi dia nggak pernah berjumpa sama Nabi Muhammad, maka dia juga tidak disebut dengan sahabat. Sebagaimana Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani, dia hidup di zaman Nabi, dia beriman kepada Nabi, tapi dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi, maka dia tidak disebut dengan sahabat. Dikategorikan dia oleh ulama sebagai tabi'in, satu generasi sesudah sahabat. Lalu apa yang menyambungkan itu? Sampai-sampai Nabi menyuruh kepada Umar, Ali untuk minta doa kepada dia. Yang menghubungkan dia dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dengan Uwais Al-Qarani, yang pertama adalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Dia selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad, sehingga akhirnya terhubunglah sebuah hubungan batiniyah antara dia dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dengan dia. Sebab sholawat yang kita baca ini akan dihantarkan oleh malaikat rahmat kepada Nabi Muhammad. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad akan menjawab semua salam-salam daripada umat-umatnya. Jadi walaupun kita di sini kita baca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Rasulullah akan menjawab salam-salam itu. Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Hasini tulis satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi, ma min ahadin yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi hatta arda alaihi salam. Kata Nabi Muhammad, ma min ahadin, tidak ada di antara seseorang yusallimu alayya, yang mengucapkan salam kepadaku, kata Nabi Muhammad, illa radallah, kecuali Allah akan mengembalikan alayya ruhi, akan mengembalikan ruhnya kepadaku. Allah akan balikan lagi ruhnya kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Hatta arudallahu alaihi salam, sehingga dia bisa menjawab daripada salam-salam daripada umatnya, insya Allah. Jadi salam yang kita baca ini dijawab oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bukan hanya menjawab salam kita, dia kenal ketika malaikat Jibril alaihissalam, beliau di dalam kitab Durratun Nasihin diceritain. Jadi ada orang mengucapkan salam, salam itu disampaikan, kata Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, engkau mendapatkan salam dari si fulan. Kata Rasulullah, na'am, benar. Ya, Fulan bin Fulan telah menyampaikan salam kepadaku. Jadi artinya Nabi kenal Fulan bin Fulan, berarti kenal sama orang tuanya. Paham maksudnya? Bukan hanya diri kita, tapi dia kenal juga dengan siapa? Orang tua kita. Padahal malaikat Jibril hanya bilang, engkau mendapatkan salam dari si Fulan. Oh, Fulan bin Fulan, kata Nabi Muhammad. Jadi disebut binnya oleh Nabi Muhammad. Makanya kata ulama, ketika ada orang mengucapkan salam, mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad, itu berarti orang itu telah berbuat bakti kepada orang tuanya. Karena dengan sebab sholawat yang dia baca, sampai-sampai Rasulullah menyebut nama orang tuanya.
Ya, jadi disebut nama orang tuanya dengan sebab sholawat kita kepada Rasulullah yang menyebut. Nah, jadi yang menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad adalah dengan sholawat. Semakin banyak sholawat yang kita baca, maka semakin kecintaan itu akan tumbuh kepada diri kita. Tapi kalau semakin tidak ada sholawat yang kita baca, maka tidak akan ada cinta kepada Nabi Muhammad. Hilang. Dia tidak akan, ghirahnya tidak akan terbangun. Walaupun Nabi Muhammad dihina, dicaci maki, dikata-katain dan lain sebagainya. Kenapa? Bukan tidak beriman, dia beriman mungkin, tapi karena tidak ada sholawat kepada Nabi Muhammad, sehingga tidak ada rasa kecemburuan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi oleh karena itu, perbanyaklah kita kalau ingin mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad. Apalagi nanti dijanjikan sama Nabi Muhammad, aulan nasi bi yaumal qiyamah, manusia yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat, aksuruhum alayya salatan, adalah mereka yang paling banyak bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad. Jadi orang yang paling banyak bersalawat kepadaku, itulah nanti menjadi orang yang paling dekat dengan aku. Walaupun kita belum pernah berjumpa dengan Nabi, walaupun kita belum pernah bertemu dengan Nabi, kita tidak hidup di zaman Nabi, tapi insya Allah nanti yaumul qiyamah kita akan duduk bersama dengan Nabi Muhammad. Kita bahkan di majlisnya Nabi Muhammad, kita bahkan dekat dengan Nabi Muhammad dengan satu syarat, yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dengan sedikit ini ada manfaatnya. Dan silaturahim ini jangan dihentikan, teruslah kita bersilaturahim dan bersilaturahim, karena ini adalah merupakan kunci untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Al-Fatihah.